Saudara, mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dimanapun saat ini kami berada, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu lewat renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan harian hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Murid dekat dengan gurunya. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Di dalam Matius 9 ayat 19 juga mengatakan, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, panggilan setiap orang percaya adalah menjadi murid Kristus dan memuridkan. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Orang percaya bukan dipanggil hanya sebagai pengikut, melainkan menjadi murid Kristus. Bahkan julukan Kristen diberikan pertama kali bukan kepada orang-orang biasa, tetapi kepada murid-murid Kristus yang berada pada saat itu di Antioquia, dalam Kisah 11 ayat 26. Mengapa disebut Kristen, saudara? Karena orang melihat bahwa murid-murid Kristus ini memiliki ajaran dan sikap hidup seperti Kristus. Menjadi murid Kristus membawa arti hidup yang penting bagi orang percaya. Orang percaya jadi memiliki tujuan dan target dalam perjalanan iman mereka. Terlebih lagi, Tuhan memberikan janji-janjinya bagi para murid, bukan kepada orang lain. Namun tentunya ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus, yakni murid Kristus harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 27, Matius 16 ayat 24. Seorang murid harus memiliki sikap yang selalu mengikuti gurunya dan selalu mencari dan bertanya kepada gurunya. Murid memiliki akses kedekatan dengan gurunya. Murid tidak berada di luar. Murid berada di lingkaran dalam. Dengan demikian murid bisa leluasa bercakap-cakap dan bertanya kepada gurunya. Selama 3,5 tahun, murid-murid Yesus senantiasa berada bersama dengan Yesus. Mereka bukan saja melihat mujizat, tetapi mereka hidup dalam mujizat setiap hari. Yesus mengatakan dalam Markus 4 ayat 11, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Hanya kepada murid Yesus memberitakan rahasia kerajaan Allah. Selama 3,5 tahun Yesus mengajar, melatih, memperlengkapi, dan berbagi hidup dengan para murid. Mereka sungguh-sungguh menjadi saksi langsung dari pribadi Kristus. Mereka bukan saja menyaksikan hikmatnya ketika dia mengajar. Mereka juga menyaksikan kuasanya ketika Yesus melakukan berbagai mujizat. Tetapi mereka juga menyaksikan karakternya yang penuh kasih. Setiap kali Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan kerasukan setan, dan yang menderita meskipun Yesus dalam keadaan lelah sekalipun. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34. Itu sebabnya mereka disebut saksi-saksi Kristus. Seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan Kisah 2 ayat 32 juga mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Menjadi murid Kristus berarti kita selalu memiliki kerinduan untuk erat dengannya. Mazmur 92 ayat 14 mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Inilah tempatnya para murid, yakni di dalam bait suci, bukan di pelataran. Di dalam bait suci berarti berada di dalam hadirat Tuhan, mengenal Dia dan kehendaknya, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap waktu. Merekalah yang akan berbuah, bahkan di masa tua sekalipun mereka akan tetap segar
untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mazmur mengatakan yang berbuah adalah yang tinggal dalam bait Tuhan. Yesus mengatakan yang berbuah adalah yang tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus adalah bait Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 2 ayat 19 Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus sedang mengatakan bahwa bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 21. Panggilan Yesus adalah untuk menjadi murid-muridnya. Dan menjadi murid harus selalu dekat dan berada bersama Yesus setiap waktu. Hanya dengan berada dekat selalu dengannya sebagai murid, kita bisa yang pertama mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, dan mengenal ajarannya. Yang kedua, hanya dekat selalu dengan Yesus. Sebagai murid kita diperlengkapi dengan kuasanya untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Hanya dengan berada dekat selalu dengan Yesus, sebagai murid kita bisa menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan, yakni jiwa-jiwa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kita bisa dekat dengan Kristus jika kita menyediakan hati kita, waktu kita, dan pikiran kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mau, tetapi tidak menyediakan waktu bagi Tuhan. Terlalu sibuk dengan perkara-perkara hidupnya. Tentu orang seperti ini tidak akan memiliki kehidupan sebagai murid Kristus yang dekat dengannya. Bagaimana dengan saudara? Adakah waktu-waktu pribadimu bersama dengan sang guru itu? Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya ketika kami dekat dengan Engkau, maka kami akan dibukakan rahasia-rahasia. Maka kami akan menjadi intim dengan Tuhan, menjadi sahabat yang karib dengan Tuhan. Dan Engkau akan memberitahukan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Hanya ketika kami dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau, maka kami bisa menghasilkan buah. Hanya ketika kami melekat dengan Engkau, maka kami bisa diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sebab itu Tuhan, bawa kami setiap hari lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu, melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui perenungan pribadi kami dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terus bawa kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.